Pemirsa, begitu besarnya dampak dari bencana tanah longsor dan banjir yang melanda wilayah Tapanuli membuat warga terdampak banyak yang memilih mengungsi di gereja-gereja. Di tengah suasana yang masih terasa dingin akibat dampak bencana, para warga tetap memegang harapan agar masa jelang Natal dapat membawa semangat baru dan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Di tengah suasana yang masih terasa dingin akibat dampak bencana, tidak sedikit warga terdampak yang memilih mengungsi di gereja karena rumahnya sudah tersapu oleh banjir bandang dan tanah longsor. Seperti di gereja HKBP Dolok Nauli, suasana di gereja yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan suara-suara ramah dan senyum. Meskipun di balik itu masih terlihat bekas kepedihan dan kekhawatiran dari keluarga korban yang telah kehilangan rumah dan harta bendanya. Acara di Gereja HKBP Dolok Nauli diisi dengan ceramah penuh makna dari Pendeta Donald Sinaga yang tidak hanya membahas makna Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga memberikan semangat dan harapan bahwa kesulitan yang dialami saat ini hanyalah sementara. Polri melalui rombongan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting dari Mabes Polri menggelar acara Natal bersama penuh makna di posko pengungsian Desa Sibalanga dan Desa Dolok Nauli, dengan harapan dapat membawa semangat baru dan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Para warga terdampak menyampaikan terima kasih yang tulus karena telah meluangkan waktu untuk datang dan berbagi Natal bersama dengan mereka. Menurut laporan BPBD Sumut per 10 Desember 2025, korban tewas akibat banjir longsor di Sumatera Utara mencapai 342 orang dan korban hilang sebanyak 98 orang. Selain korban meninggal, data juga menunjukkan sekitar 650 orang terluka. Kemudian terdapat 45.000 warga Sumatera Utara yang mengungsi dengan sebagian besar berasal dari Tapanuli Tengah. Tim Liputan, Berita 1. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan Eporus Gereja HKBP, Pendeta Victor Tinambunan. Halo, selamat sore Opung Eporus. Selamat sore, Sosa dan Said. Baik, Opung, kita tahu ya bagaimana dampak dari bencana di Tapanuli ini sangat terasa bagi seluruh warga dan juga jemaat. Mungkin bisa disampaikan juga berapa banyak jemaat HKBP yang menjadi korban dan di mana saja titik-titik gereja yang menjadi titik pengungsian, Opung? Ya, pertama sekali lagi setelah mendengarkan berita dari Aceh dan Sumatera Barat tadi dengan begitu banyak korban, sekali lagi kami atas nama seluruh HKBP mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban-korban. Di daerah Tapanuli Raya ini sedikitnya ada 6.000 lebih kepala keluarga yang terdampak dan sebagian masih di dalam pengungsian. Itu kira-kira yang terakhir informasinya. Tosa. Baik, untuk bangunan gereja, kita mendapat informasi bahwa tidak sedikit juga gereja-gereja ada yang tidak bisa difungsikan. Untuk gereja HKBP sendiri, totalnya ada berapa banyak yang terdampak akibat bencana ini di wilayah Tapanuli? Lebih dari 10 gereja yang rusak dan ada beberapa yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Itu sebabnya karena pemukiman juga ada yang betul-betul tertimpa dan gereja juga, sehingga warga jemaat kita masih ada di pengungsian. Dan untuk itulah sebagai Eporus saya sudah mengirimkan surat kepada semua jemaat HKBP agar perayaan Natal tahun ini dilakukan dengan sederhana dan juga fokus kepada saudara-saudara kita yang menderita. Dan di tempat pengungsian juga pimpinan HKBP bekerjasama dengan seluruh preses dan pendeta-pendeta di resort sepakat bahwa dilakukan perayaan Natal di pengungsian dengan sederhana tanpa persiapan seperti sebelum-sebelumnya untuk menyemangati anak-anak kita, terutama anak-anak sekolah minggu. Baik, Pak Victor, saya ingin meminta tanggapan Anda atau mungkin tanggapan gereja begitu ya, berkaitan dengan bencana yang terjadi ini. Apa yang sebetulnya menjadi penyebab utama dari bencana ini? Apakah dan sikap gereja seperti apa melihat bencana alam ini, Pak Victor? Ya, sikap HKBP melihat bencana ini, kami setuju dan memandang
bencana ini sebagai bencana ekologis, bencana buatan manusia karena faktor utamanya adalah tutupan hutan yang sangat-sangat drastis itu berkurang. Dan sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan pendalaman karena sangat mudah kita lihat dari citra satelit. Saya sendiri juga pernah terbang rendah dan membuat video, dan tiap hari truk-truk besar membawa kayu-kayu besar, dan terakhir dari banjir bandang itu membawa kayu-kayu. Jadi sebetulnya sangat mudah kita simpulkan bahwa bencana ini terutama karena habisnya hutan di Sumatera Utara ini. Baik, ini menjadi perhatian penting ya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari sehingga pemerintah harus bergerak cepat atas persoalan ini. Lantas, Opung Epworus, kalau begitu di tengah situasi penanganan dampak bencana dan juga masa tanggap darurat, kira-kira apa yang menjadi fokus HKBP? Setidaknya langkah-langkah fokus untuk bisa menyalurkan bantuan yang sudah dikumpulkan kepada seluruh masyarakat ataupun warga yang terdampak di Tapanuli, apa saja langkahnya? Ya, jadi kami langsung bentuk tim tanggap bencana secara khusus yang melibatkan pimpinan semua preses di distrik-distrik, bekerja sama dengan Rumah Sakit HKBP Balige, dan tentu bekerja sama dengan semua pihak. Pemda, kami menyaksikan bagaimana TNI, Polri kita, Pemda, semua bahu-membahu, jadi kami ikut dalam bagian bekerja sama dengan semua pihak untuk menyalurkan bantuan. Terkhusus kepada saudara-saudara kita yang agak sulit dijangkau karena sampai sekarang masih ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan sehingga harus ditempuh dengan jalan kaki. Jadi sampai sekarang kami terus melakukan penggalangan dana, sampai sekarang terkumpul hampir 7 miliar dan kami mencoba bertahap, pertama untuk kebutuhan yang sangat mendesak, pangan, obat-obatan, sambil trauma healing, dan nanti sampai ke pemulihan. Kami akan siap bekerja sama dengan pemerintah kita dan semua elemen masyarakat yang selama ini sudah berjibaku di lapangan. Kami siap bekerja sama terus ke depan. Baik. Pak Epworus, apakah pihak gereja juga telah berkoordinasi dengan pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya rehabilitasi, terutama mungkin tempat-tempat ibadah seperti gereja-gereja yang rusak akibat banjir untuk pembangunannya kembali? Seperti apa, Pak Epworus? Ya, sampai sekarang memang komunikasi kami dengan Pak Menteri Marwarar ya, bahwa beliau bertanya berapa gereja HKBP. Tentu saya yakin beliau juga bertanya gereja-gereja yang lain dan rumah-rumah ibadah agama yang lain, tetapi dari percakapan kami dengan beliau juga akan nanti mengusahakan. Jadi kalau misalkan nanti dari upaya HKBP dan juga dengan bantuan pemerintah, bukan hanya gereja HKBP, tetapi gereja-gereja yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, masjid, dan lain sebagainya, kita berharap pada waktu yang tepat bisa dibangun kembali. Tentu saja itu yang menjadi harapan kita semua, apalagi mengingat bahwa saat ini kita tengah dalam masa untuk menyambut Natal. Kalau begitu, Opung Epworus, terakhir apa yang bisa disampaikan mungkin kepada seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, dan khususnya himbauan untuk dapat kita sikapi peristiwa ini dalam masa-masa menyambut Natal. Boleh disampaikan sekali lagi mungkin penegasan, silakan. Ya, menegaskan ulang kepada seluruh warga HKBP yang ada sekitar 6,5 juta, seperti surat yang sudah kami layangkan. Marilah kita merayakan ibadah ini di gereja dengan sederhana, mendoakan saudara-saudara kita yang berduka dan menderita, dan sekaligus mengulurkan tangan pertolongan. Kita bergandengan tangan dengan semua komponen masyarakat, terutama pemerintah kita lihat, seperti tadi saya sampaikan, TNI, Polri, BNPB, semua sudah berusaha dengan sekuat tenaga, jadi kita HKBP harus satu barisan dengan semua komponen elemen masyarakat yang memberikan uluran pertolongan. Dan secara khusus kita berterima kasih kepada Panitia Natal Nasional. Kita topang, saya dengar tadi bahwa sejauh ini sudah ada 2,8 miliar bantuan Panitia Natal Nasional yang sudah disalurkan untuk menolong saudara-saudara kita dan masih akan berlanjut terus. Jadi HKBP dan Panitia Natal Nasional
dan semua yang ikut ambil bagian untuk meringankan beban saudara-saudara kita ini, mari kita bekerja sama, bersinergi, supaya dengan kekompakan kita semua bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang menderita sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan juga sharing yang telah dibagikan Eporus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Sosa Said. Sore.